Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan sebuah judul, yaitu Teknik Pengemasan Informasi dalam Blog dalam mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dan kami dari jurusan Perkebunan, Prodi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan. Dan perlu diketahui, kami adalah mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Yang bisa dilihat, nama kelompok kami adalah Ari Ardiansyah, yaitu saya sendiri, dan rekan saya Almahdi Akbar, Handi Pramudya, Marta Angelina, dan Nurjana Dongoran. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materi, yaitu di sini kami mempunyai 4 poin, diantaranya definisi, jenis, prinsip, fungsi, dan tujuan. Definisi pengemasan informasi. Pengemasan merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Kemas ulang informasi dalam bahasa Inggris adalah Repacking Information. Istilah lain kemas ulang informasi adalah pengemasan informasi. Oke, baik, selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam jenis pengemasan informasi. Informasi yang dikemas haruslah mengacu kepada kebutuhan pengguna yang dapat diketahui berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan pengguna. Berdasarkan jenisnya, kemasan informasi dapat berupa media tercetak seperti brosur, folder, petunjuk teknis atau juknis, poster, buku saku, warta atau newsletter, serta buku panduan atau pedoman. Nah, media elektronis yaitu seperti CD, DVD, VCD, dan internet. Kemudian yang terakhir adalah pangkalan data. Baiklah, kita next. Sekarang kita masuk ke dalam prinsip pengemasan informasi. Nah, agar kemasan informasi menarik, benar, dan tepat sasaran, pengemas informasi perlu tahu nih bagaimana memahami prinsip tersebut. Nah, di sini kami ada 8 prinsip pengemasan informasi, yaitu sebagai berikut. Benar dan logis. Maksud benar dan logis di sini artinya dapat dipercaya dan dapat diterima akal sehat. Nah, selanjutnya adalah sistematis. Yang dimaksud sistematis di sini adalah informasi disajikan secara runut, bertahap, dan bersinambungan sesuai alur pikir. Kemudian poin yang ketiga adalah aplikatif atau dapat diterapkan pengguna. Nah, setelah poin pertama dan kedua tadi sudah terpenuhi, maka poin ketiga ini adalah aplikatif atau aplikasi atau dapat diterapkan oleh pengguna. Jadi sudah bisa diterapkan apabila poin pertama dan kedua tadi sudah terpenuhi. Nah, baiklah, kita lanjut poin yang keempat, yaitu tuntas dan menyeluruh. Informasi yang berasal dari berbagai sumber yang kompeten dan telah melalui proses penelaahan sehingga dapat menjamin kebaruan dan kelengkapan informasi yang disajikan. Kemudian yang kelima yaitu jelas. Nah, yang dimaksud jelas yaitu mudah dipahami pengguna serta tidak menimbulkan salah tafsir. Oleh karena itu, pengemasan perlu memperhatikan tingkat kecerdasan pengguna menggunakan istilah atau kata-kata yang sederhana yang dapat dipahami oleh penggunanya dengan gaya bahasa yang tidak formal. Oke, next, lanjut poin ke-6 yaitu ringkas. Nah, ringkas yaitu langsung ke permasalahannya yang dibahas. Di sini tidak panjang lebar agar ide pokok tidak kabur. Kemudian poin ke-7 terbuka. Nah, terbuka yaitu informasi yang disajikan memungkinkan untuk diperbarui bila ada perkembangan baru. Nah, yang terakhir adalah poin ke-8 yaitu bermanfaat bagi sasaran yang dituju. Nah, sekarang kita masuk nih ke poin yang terakhir, yaitu fungsi dan tujuan pengemasan informasi. Tujuan kemas ulang informasi dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, memudahkan untuk memperoleh dan mendapatkan informasi. Yang kedua, mempercepat penelusuran dan penemuan kembali informasi. Yang ketiga, mengevaluasi dan memberikan penafsiran seberapa jauh tingkat pemanfaatannya. Yang keempat, memberikan kepuasan kepada pengguna. Yang kelima,
mengawetkan koleksi, khususnya jika dikemas dari bentuk tercetak ke bentuk digital. Kemudian yang keenam, memudahkan pustakawan mengatur koleksi yang semakin bertambah banyak. Yang ketujuh, menghemat ruang dan rak untuk menyimpan koleksi tercetak. Yang kedelapan, memudahkan penelusuran apalagi jika sudah di-entry dalam pangkalan data. Nah, yang kesembilan, mudah dibawa dan ditransfer dalam jejaring perpustakaan lain untuk sharing dan transfer pengetahuan maupun pengalaman antar pustakawan. Nah, jadi fungsi dan tujuan pengemasan informasi ini lebih mengacu atau bertuju kepada pustakawan atau perpustakaan atau pangkalan data perpustakaan. Nah, di sini ada pun fungsi kegiatan pengemasan informasi, antara lain yaitu memudahkan pengguna dalam memilih informasi, kemudian menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Kemudian sarana penyebaran informasi yang efektif dan efisiensi sebagai alat penerjemah sebagai suatu hal dengan cepat. Kemudian mempercepat proses aplikasi hasil penelitian. Kemudian yang terakhir, menyediakan informasi secara cepat dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Ada berbagai macam sumber informasi yang dapat dikemas dengan beragam bentuk, antara lain yang pertama, bibliografi, sari karangan, jasa penyebaran informasi, pangkalan data, media pandang dengar atau audiovisual, kemudian multimedia, kumpulan abstrak, indeks artikel, dan proceeding. Jadi ada 9. Nah, adapun di sini yaitu pemasaran kemasan informasi. Cara pemasaran paket informasi dimulai dari perencanaan, melakukan pemasaran, mengukur hasil yang diperoleh selama periode tertentu. Perencanaan pemasaran mencakup analisis misi perpustakaan, pusat dokumentasi dan informasi, atau biasanya mempunyai misi mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan informasi dari pemakai potensial dan memberikan kemudahan akses kepada masyarakat luas. Menentukan calon pemakai potensial atau penentu kebijakan, peneliti, dosen, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat luas. Menentukan alat dan strategi pemasaran, di antaranya poster, brosur, presentase, pengumuman, tatap muka, newsletter, data buku, dan lain-lain. Kemudian menentukan waktu yang tepat untuk pemasaran. Nah, itulah cara-cara dari pemasaran kemasan informasi. Nah, baiklah, kita sudah masuk bagian penutup atau kesimpulan. Informasi setiap hari terus bertambah, sehingga orang akan kebanjiran informasi. Sedangkan kebutuhan akan informasi terus bertambah, sehingga orang tidak dapat mengelolanya dengan baik. Untuk itu, menuntut pengelola informasi untuk membuat kemasan informasi dapat memberikan layanan informasi yang cepat, dan mudah. Kemasan informasi ini dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna perpustakaan. Nah, demikian presentasi dari kelompok 5. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.